Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang Abu Hanifah dengan ulama sombong. Dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dikisahkan ada seorang ulama yang memiliki ilmu luas tiada bandingnya namun sombong, namanya adalah Dahriyah. Ulama tersebut hidup pada masa Imam Abu Hanifah masih kecil sekitar usia 7 tahun. Pada masa itu, ulama tersebut terkenal dengan luasnya pengetahuan, lebih khusus dalam bidang tauhid. Ulama lainnya tentu tidak mampu menandingi pengetahuan yang dimiliki olehnya. Dirinya merasa paling pintar yang menyebabkan tumbuh sifat sombong, sehingga ia berani berkata bahwa Allah itu tidak ada, dan sayangnya ulama lain tak ada yang mampu membantahnya dalam sebuah perdebatan. Dalam sebuah perkumpulan ulama, Dahriyah ulama sombong itu pun tanpa ragu naik ke atas mimbar dan berkata, "Siapakah di antara kalian para ulama yang sanggup menjawab pertanyaanku?" Mendengar ucapan tersebut, majelis pun menjadi hening dan semuanya diam. Akan tetapi, Abu Hanifah berdiri dan bertanya, "Pertanyaan apa?" Maka siapapun yang tahu, pasti akan menjawab pertanyaanmu. Melihat sikap anak kecil Abu Hanifah itu, Dahriyah pun berkata, "Hei, siapa kamu anak ingusan, beraninya kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu, banyak orang yang bersorban, berumur tua, para pejabat, dan sebagainya. Mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku, kamu masih kecil dan ingusan, berani-beraninya menantangku. Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" tanya Dahriyah. "Iya, saya akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah," jawab Abu Hanifah. Dahriyah pun akhirnya bertanya, "Apakah Allah itu ada?" "Iya, ada," jawab Abu Hanifah. "Di manakah dia?" tanya Dahriyah. "Dia, tiada tempat bagi dia," jawab Abu Hanifah. Dahriyah bertanya, "Bagaimana mungkin disebut ada, sementara dia tidak bertempat? Dalilnya ada di badan kamu, yakni ruh. Kalau kamu percaya ruh ada, terus di manakah ruh itu? Apakah berada di perut, kepala, atau di mana?" tanya Abu Hanifah. Mendengar jawaban tersebut, Dahriyah pun diam 1000 bahasa dengan muka malu. Kemudian Abu Hanifah meminta susu kepada gurunya, yakni Syekh Himad. "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" lanjut tanya Abu Hanifah kepada Dahriyah. "Iya, saya yakin di susu itu ada manis," jawab Dahriyah. Abu Hanifah lanjut bertanya, "Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya apakah manisnya ada di bawah, tengah, atau atas?" Lagi-lagi Dahriyah diam dengan rasa malu dan kemudian Imam Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat di alam ini, baik itu arsy atau dunia ini. Dahriyah pun bertanya lagi kepada Abu Hanifah, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Imam Abu Hanifah kemudian menjawab, tidak ada apa-apa sebelum dan sesudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahriyah masih belum terima dan berkata, bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tidak ada apa-apa? Imam Abu Hanifah menjawab, dalilnya ada di jari tanganmu, apakah ada sesuatu sebelum jempol dan setelah kelingking? Apakah kamu bisa menerangkan mana yang lebih dahulu, jempol duluan atau kelingking duluan? Demikianlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebelum semuanya ada dan tetap ada bila semua tiada. Itulah makna kalimat ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Dahriyah dipermalukan. Namun ia belum menyerah, ia kemudian mengajukan pertanyaan lagi, apa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini? Imam Abu Hanifah menjawab, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu, ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku, ke atas mimbar keagungan. Sungguh Maha Suci Allah yang menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui seorang anak kecil, yaitu Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kita ketahui saat besar Imam Abu Hanifah menjadi salah satu pendiri mazhab fikih dan dikenal sebagai seorang ulama besar dalam sejarah peradaban Islam. Beliau sejak kecil sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan mampu membungkam ulama yang sombong. Oleh karena itulah, walaupun punya banyak ilmu jangan berlagak sombong. Karena di atas ilmu masih ada ilmu dan di atas langit masih ada langit.
Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran.